Dan menurut kalian siapa kira-kira Presiden Indonesia mendatang yang akan membawa Indonesia saat mengajak Pak Ganjar Pranowo jika ternyata tidak dicalonkan oleh Bu Mega karena mungkin Bu Mega lebih memilih kepada Mbak Puan, maka mungkin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar dan dia dan keluarganya ini masih dalam keadaan yang harmonis. Yang terjadi di 2024 mungkin nggak perlu menghadirkan peramal untuk membukakan kartu, kita akan tahu jelas bahwa halo saya Seekers, kembali berjumpa lagi bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebuah bola liar menggelinding dalam perpolitikan Indonesia. Ketum Golkar yang juga menteri dalam kabinet Pak Jokowi ini, dan dia juga adalah calon presiden nanti akan diajukan oleh Partai Golkar sepertinya, Pak AH ini sedang diserang oleh isu dugaan perselingkuhan oleh seorang wanita yang bernama RH. Nah, saya menggunakan inisial ini karena saya nggak mau terus kemudian terjebak kepada satu hal yang ternyata ini adalah bukan satu fakta, melainkan sebuah dusta, melainkan sebuah black campaign, sebuah political assassination. Bisa saja itu terjadi, dan sampai ini semua nanti ditelusuri, kita tidak boleh beranggapan yang negatif terhadap siapapun yang ada di sini. Tapi jika ada dua pihak ini saling bertentangan, tidak beranggapan negatif kepada keduanya, otomatis perlu sebuah pembuktian. Tapi saya tidak tertarik kepada mereka berdua. Yang saya lebih tertarik adalah kalau seandainya memang ini terjadi, lalu apa yang akan terjadi dengan ini capres idola saya nih, Pak GP, Pak Ganjar Pranowo. Nah, karena beberapa minggu ke belakang, berapa minggu kalau nggak salah, 11 November, ini Wakil Ketum Golkar, Pak Nurdin Halid ini sempat mengajak Pak Ganjar Pranowo untuk bergabung. Tapi bergabungnya saat itu menjadi calon wakil presiden. Calon presidennya tetap Pak Airlangga Hartarto. Sehingga terjadinya isu atau dugaan isu ini tadi. Maka pertanyaannya kemudian adalah, apakah terus kemudian tawaran ini adalah bagian dari hal itu tadi? Apakah tawaran ini akan menjadi sebuah kenyataan? Dan apakah nanti Pak Ganjar ini akan benar-benar berpindah partai? Ini kemungkinan yang juga segala kemungkinan tidak tertutup untuk jadi atau menjadi kenyataan. Baliho dan poster-poster Mbak Puan Maharani ini menghiasi beberapa lokasi di sekitar tempat pengungsian korban erupsi Gunung Merapi yang terjadi beberapa hari kebelakang ini tadi. Nah, saya mencoba untuk mengotak-atik gadok, untuk mencari kesinambungan antara hal-hal ini tadi, dan mencoba melihat di 2022 nanti akan terjadi apa, atau bahkan mungkin lebih cepat. Dalam hitungan hari ini akan terjadi apa? Kalau saya bilang ini sesuatu yang besar, mungkin akan terjadi. Nah, kita kembali lagi ke sini bahwa, dan jika kita memang menggunakan praduga tak bersalah, maka kita tidak boleh langsung mengatakan jika ini benar. Tetapi kembali lagi, jika ini benar untuk siapa? Karena si penuduhnya ini tadi, ini adalah seseorang dengan latar belakang yang juga jelas. Bahkan beberapa temannya, ini kalangan artis yang memang dia ini saya kenal gitu. Jadi kalau saya beranggapan bahwa apa yang dituduhkan ini tidak benar, ini figur dan latar belakangnya itu benar adanya. Dan hampir mustahil kalau seandainya dia berbohong. Tapi orang yang dituduhkan juga belum kita anggap itu benar karena bukti-bukti memang belum lengkap. Sehingga kemarin juga terjadi sebuah penolakan laporan karena kepolisian menganggap bukti yang diberikan ini kurang lengkap. Tapi ada yang unik saat si pelapor ini mengaku untuk melaporkan, dia meminta izin dulu kepada si Pak AH ini tadi. Ini jadi sesuatu yang agak membingungkan karena katanya di Indonesia ini semua orang itu sama derajatnya di mata hukum. Nah, tapi harapannya di sini kita tidak berandai-andai, kita menunggu semua ini, tapi tetap ada kemungkinan besar ini adalah sebuah black campaign atau satu political assassination. Jelas, ini sangat jelas tercium karena beliau adalah capres di 2024 mendatang.
Dan juga ada motivasi lain yang juga dipertanyakan, kenapa jika terjadi di 2013, kenapa baru sekarang? Walaupun setelah saya telusuri ceritanya, sebenarnya itu sempat untuk berdamai. Terus kemudian muncul isu bahwa si pelapor ini diduga menerima uang sebesar 5 miliar, dituduh seperti itu. Dan terus kemudian mereka marah, mereka ini karena suami istri, dan akhirnya sekarang mereka bertekad untuk membuka semuanya yang mereka anggap ini telah terjadi. Nah, mencari berita tentang ini juga tidak gampang ditemukan, tapi ya kembali fokusnya tidak di situ. Nah, tapi jika ternyata beliau ini nanti terkendala karena isu ini atau bukan, dia harus turun atau tidak jadi nyapres, maka Golkar ini akankah jadi untuk meminang Pak Ganjar Pranowo untuk bergabung di Partai Pohon Beringin ini nanti? Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting, ini Pak Ratno Sulistianto ini mengatakan bahwa ini bisa jadi sebuah black campaign. Tapi apapun itu tadi, jika selama 2 hingga 3 bulan ke depan ini tidak ditanggulangi dengan rapih dan baik, maka elektabilitas Pak AH ini tadi akan pasti turun secara drastis. Dan tentu saja Partai Beringin pasti tidak akan tinggal diam. Nah, jika itu terus kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Pak Nurdin Halid kemarin pernah entah ini berseloroh, atau kalau saya bilang di acara sebesar itu beliau berseloroh seperti ini, saya bilang sih ini adalah sebuah ajakan politik yang terselubung ya, saat mengajak Pak Ganjar Pranowo jika ternyata tidak dicalonkan oleh Bu Mega karena mungkin Bu Mega lebih memilih kepada Mbak Puan, maka pintu Golkar terbuka seluas-luasnya untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden di bawah naungan Partai Beringin ini tadi. Memang akhirnya apapun tadi, setelah munculnya isu ini tadi, jalan Pak AH ini pasti akan lebih sulit dibandingkan yang sebelumnya. Apalagi kita lihat bahwa beliau dengan semua yang terjadi ini belum melakukan apapun dan satu usaha selain unggahan di sosial medianya yang menunjukkan beliau ini makan bersama keluarganya. Mungkin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar dan dia dan keluarganya ini masih dalam keadaan yang harmonis. Tetapi apakah mungkin hal seperti ini akan timbul begitu saja dan akan hilang seperti cara dia timbul ini tadi? Kita akan nantikan. Melihat kartu The Seven of Pentacles tentang ketidakpercayaan diri, tidak puas dengan kondisi yang saat ini ada, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yunanto Wijaya, seorang pengamat politik dari Carta Politika, yang mengatakan bahwa saat Pak Nurdin Halid ini mengajak Pak GP, itu malah hanya akan menunjukkan ketidakpercayaan diri Golkar saat mengusung Pak AH ini tadi. Nah, apakah itu betul atau tidak? Tapi apa yang terjadi, eskalasi yang kemarin terjadi dan menjadikan itu sebuah bola liar. Tentu saja saat video ini dibuat, saya yakin Partai Golkar pasti sedang rapat besar-besaran dan harus benar-benar menyatukan langkah untuk menghadapi isu ini dan menghadapi pencalonan yang berikutnya. Dan apakah memang dalam rencana itu tadi Pak Ganjar Pranowo akan dilibatkan? Pak Ganjar Pranowo ini memang seminggu atau 2 minggu kebelakang ini sangat tinggi elektabilitasnya. Bahkan sebuah survei politik menyatakan bahwa beliau ini memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan, dan calon-calon yang lainnya yang sudah digadang-gadang untuk nanti ikut bertarung dalam konstelasi politik di 2024 kelak. Nah, jika memang ternyata Pak AH ini tadi harus tersandung kasus ini, entah betul atau tidak, maka tentu saja Golkar akan kehilangan satu-satunya kader dan tidak ada kader yang lain yang akan bisa dimajukan. Nah, kekosongan ini akankah diisi oleh Pak Ganjar Pranowo nanti? Dalam kondisi saat ini, dan hati-hati sekali untuk menjawab, serangan dari partai lawan diwakili oleh Pak Ferdinand Huta Hayan yang mengatakan bahwa Pak AH ini harus mundur dari posisinya itu tadi dan menjelaskan tentang ini semua. Dan walaupun memang praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, dalam sosial media segala sesuatu jika tidak segera diredam dan dipadamkan akan bisa menjadikan kebakaran hutan yang tidak bisa terkendalikan. Seperti kita ketahui Pak Ganjar ini, dan saya pernah ketemu dengannya, beliau ini adalah seorang Soekarnois sejati. Satu orang yang benar-benar sangat setia terhadap PDIP dan sangat patuh kepada Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi saya pikir dengan kondisi nanti, di mana Indonesia mungkin juga nggak akan seperti ini lagi,
maka mungkin Pak Ganjar Pranowo pun harus lebih realistis. Tapi apapun itu yang akan dilakukan oleh Golkar, saya pikir sih ini semua kembali ke Bu Mega. Karena tentu saja kesetiaan pasti ada harganya. Nah, apakah Bu Mega di sini akan tetap memajukan Mbak Puan atau mulai berpikir untuk menahan Pak Ganjar Pranowo, karena jika tidak maka dia akan dipinang oleh partai lain, dan apakah Pak Ganjar Pranowo nanti akan mau untuk menerima pinangan itu, ini kembali lagi ada pada keputusan Bu Mega. Jika Bu Mega langsung menetapkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP, maka saya pikir sih semua ketakutan ini tidak akan terjadi, dan apa yang terjadi di 2024 mungkin nggak perlu menghadirkan peramal untuk membukakan kartu. Kita akan tahu jelas bahwa hanya satu pemenang yang akan muncul nanti. Tapi kita tidak boleh juga hanya berpikir klise, karena saya sih meyakini di antara kekuatan PDIP, Golkar, dan yang lainnya ini tadi, partai-partai agama dan sebagainya, saya melihat ada satu kekuatan besar yang sebenarnya saat ini itu ada. Dan mereka ini juga sangat berpengaruh dan bisa memberikan restu kepada siapa calon presiden Indonesia di 2024 kelak nanti. Akankah ini seseru 2019, seseru 2014 kemarin? Kita akan tunggu tanggal mainnya. Tetapi dengan apa yang terjadi dalam beberapa hari ke belakang, kita akan tahu bahwa 2 tahun ke depan ini pasti akan penuh dengan kejutan, penuh dengan drama. Apakah darah dan air mata yang akan mengalir? Nantikan ramalan saya di 2022 kelak nanti. Dan menurut kalian siapa kira-kira presiden Indonesia mendatang yang akan membawa Indonesia menuju ke masa kejayaan yang sudah diramalkan kemarin? Apakah Satrio Piningit itu akan tiba? Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalian semua yang terus mendukung saya hingga saya mendapatkan 2 juta subscriber akhirnya setelah 2,5 tahun saya berkarya di kanal YouTube ini tadi. Dukung saya untuk membagikan apapun yang saya pikirkan tentang kondisi di sekitar kita dan bagaimana kita berusaha bersama-sama membuat Indonesia ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.